Jadi selamat datang semuanya di Axioma Podcast. Yeay, semangat. Yeay. Jadi kita di sini 888. punya quest Zuharu alias Zuhal. Atau punya alias lain kamu? Gak punya. Gak punya. Gak punya. Cuman Zuharu satu. aja. The one and only. Zuharu. The one and only. Oke. Zuharu ini seorang produser dan seorang DJ ya? Bisa dibilang DJ? Ya, Apa- di bulan juga apa bisa. Okupasimu sebagai Zuharu itu apa? Mahasiswa semester 6, Pak. Sebagai Zuharu. Sebagai Zuharu. Sebagai suara kamu kan masak di kampus. Tadi sebagai. Oh iya, Ya kalau gitu mah loh. Nama saya kan Zuharu Maulana Firdaus, Pak. Oh iya. Maulana Firdausu. Firdaus. Biasa wibu. Mungkin Biasa punya wibu. itu lagi. Aku bahasa saya sih jadi gini, kalau mengenai Zuharu sendiri, Zuharu itu ya basically itu handle saya, tunic saya, stage name saya untuk producing sebenarnya itu. Ya. Tapi Pusing, kalau ya. untuk DJ itu menggunakan nama lain, yaitu Zenith. Oh, Zenith. saya Kalau yang sering mampir ke acara Jepangan pasti ngerti. pasti Iya, tahu iya. Zenith. Zenith tuh apa? Enggak pasti juga sih. Sudah lama kan ya? Zenith tuh. Apa? Sudah lama eksis. Sudah lama. Sudah ada. lama terbentuk kan Iya. kalau nggak salah Zenith itu. Zenith itu ya, basically Zenith itu adalah unit DJ, dan karena dia unit maka membernya tidak tetap. Jadi ya basically itu perjalanannya seperti lari dengan tongkat estafet basically itu. Oh, jadi kayak malah kayak JKT48. Saja. Berarti Iya kan graduate gitu kan, semacam gitu lah. Lulus Iya, iya. terus ada yang Ada- masuk. bisa keluar ada masuk graduate. member. Menarik. Graduate sak blenger ya, Pak. Sak bosen nih. Pertama kali tahun berapa itu? Zenith. Zenith itu pertama kali nggak tahu. Saya DJ dari untuk generasi ketiganya. Tapi kalau nggak salah dibentuk tahun berapa? 2015 atau 16, 14 kayaknya. 14. Jadi pertama kali DJ-nya itu ini apa tuh Ito. Terus yang kedua itu Joe Daddy, sama yang terakhir saya yang terakhir di sini. Tuh. Berarti sebenarnya satu. Zenith tuh satu. Satu orang. Itu satu DJ, Kan satu unit DJ. kan, maksudnya. Orangnya banyak. Kan Satu unit tapi isinya satu orang untuk setiap ini berarti apa generasi atau gimana? atau Untuk posisi DJ Oh, begini. Zenith itu isinya itu ada manajer, ada MC, ada road. Jadi Zenith basically satu tim sebenarnya itu. ya kalau Nah begitu. ya. jadi itu ya Dan- apa? Ya tim cuman dan- nanti yang muncul di depan itu cuman satu, tetap cuman satu. Walaupun timnya banyak lah. Technically ya. Jadi ada bagian yang muncul di permukaan, sama ada yang bagian yang mendelep yang di bawah permukaan. di balik layar. Contohnya ya, kalau yang di istilahnya. atas balik layar istilahnya itu. Di balik layar. Mhm. Kalau yang di permukaan di depan layar itu contohnya ada saya sebagai DJ-nya, dan juga ada contohnya adalah si ini acara pelecehan seksual itu. Oh Itu- iya. Berperan sebagai MC, MC. dan juga termasuk manajer kami juga itu. Oh iya. Itu. Dan berarti sekarang Zenith sudah 3.0 yang artinya sudah apa generasi ketiga, member sebagai DJ yang ketiga gitu berarti. Yang artinya sekarang sudah nggak pakai mesin uap lagi, udah pakai aku udah mau bikin guyonan itu sebenarnya. Abis ini 4.0 online DJ AI, online. Zenith DCAI. padahal online, Pak. Zenith AI, bukan Kizuna AI no. VTuber dong. VTuber. Ya wes Pak, ya udah Pak, saya retire kalau 4,0 Pak, sudah nggak perlu orang lagi.
Ya begitu. Saya sekarang generasi ketiga. Dengan bertambahnya generasi, dengan gantinya DJ-nya tadi itu tentu saja style yang dibawakan di atas panggung terus saja berbeda. Contoh seperti kalau saya itu bagi yang sering lihat performnya Zenith itu bakal ngerasain kok kalau diperhatikan benar bedanya Zenith 1,0 dulu saat dipegang Ito, yang Zenith 2,0 dipegang Joe Daddy sama Zenith 3,0 dipegang saya. Bisa banget kok yang flow yang dibawakan seperti apa kok. Tapi tetap aja meskipun berbeda-beda kami tetap membawa rasa Zenith-nya itu. Jadi rasa Zenith-nya tadi nggak bakal hilang. That's why the name stays the same. Ya, Walaupun ya. generasinya berbeda. Ya. Rasa yang dibawa itu seperti apa deskripsinya? Ya, ini mau yang serius apa yang Ya ini terserah. mau jawabannya serius apa? Terserah. Yang penting terjawab. Udah terjawab. Oke. Aku bawain drum dulu. Jadi pakai sampler Pak, Iya. ada nggak? Bedumdes gitu. Gitu gue nanya sampai. Oke, kita bicara ciri khas dulu. Kalau Ya. Zenith itu, kalau yang aku perhatikan, terutama dari zamannya Joe Daddy 2,0, itu adalah genre yang dibawakan, yang selalu hadir, at least entah sebagai utama atau sebagai pembuka, itu adalah genre house, bertempo 128. Ya, ya, ya. Itu yang aku notice dari aku mulai aktif ya. Jadi Ya. sedikit cerita sebelum aku bergabung dengan Zenith, itu aku sekolah di luar kota, jadi saya nggak benar-benar paham mengenai perform sebelumnya. Tapi sejak saya kembali dari luar kota ke Surabaya, saya melihat performnya Zenith 2,0, itu ya, yang saya notice adalah itu Joe Daddy selalu membawakan genre house. House. House dan seputarnya bisa aja ya berbagai Ya, macam sih. 128. Kadang-kadang ada di house-nya, 128 ada dan sekitarnya. 28 juga bisa. atau sekitarnya. Dan Sekitarnya. Terus ini Nah, yang kau tahu berarti Zenith itu fokusnya ke event Jepangan aja atau mungkin yang lain ada? general gitu. Atau general DJ? untuk general DJ, untuk masalah gigs-nya gitu ya. Ya, Kalau untuk masalah gigs-nya sendiri, sejauh ini baru main-main di Jepangan sejauh ini. masih di Jepangan Untuk gigs-nya ya. Ya as Zenith ya ini ya. Iya, Zenith ya. Kalau kita bicara Azuharu, tentu saja Sendiri. berbagai macam. Oh iya, produser. Beda, sebenarnya Ya. sebagai produser. Itu Zuharu sebagai produser, which means dari zaman komunitas yang namanya itu Squad FL. Ya, Squad nggak FL. sebetulnya ya nggak Squad FL sih, jauh lebih lama lagi waktu itu namanya Geng FL sebenarnya. GFL. GFL. Aduh itu Zuharu sudah ada sejak zaman itu, dan waktu itu Zuharu saya ya waktu itu masih SMP waktu itu kelas Wah, 2 kelas 3 gitu. GFL itu tahun berapa berarti? Aku mulai belajar FL tahun 2012, masih zaman-zaman 12. nggak bisa mixing itu. Biasanya kalau Ya, kita mau semua mau juga ngencengin gitu mau ngencengin volume itu bukannya yang lain dikurangi, malah yang lain dibunuh semua. Iya. Terus tiba-tiba Hasil premaster bata, Pak. nggak pre-master itu, udah master itu. Belum master udah bata duluan. Itu sudah master itu kayaknya, nggak perlu. Bata duluan. Nggak perlu dibatain. Ya bayangin aja, waktu premaster minus 3 dBp plus 3 dBp gimana coba? Plus 3. Distorted itu. Mie goreng. Irep. Meme goreng. Jadi Zuharu ini fokusnya ke genre apa biasanya? Atau musiknya seperti Pertanyaan apa? sulit. Pertanyaan Oh, sulit. pertanyaan sulit. Kenapa sulit? Semuanya. Bukan pertanyaan bagus ya, pertanyaan sulit itu. Soalnya gini, kalau kita bicara sejarah sebagai Azuharu ya, waktu itu karena saya melihat IDM DJ produser waktu itu Skrillex itu kok ya keren dan dia kok menarik sepertinya,
mengenai produksi. Jadi saya belajar cari how to make dubstep semacam itu di Google. Nah, kebetulan waktu itu aplikasi yang pertama kali muncul adalah FL Studio. FL Studio. Mulailah Ya, menggunakan waktu itu saya masih menggunakan FL Studio 9 waktu itu untuk belajar. Ya, sampai sekarang dari zaman FL Studio 9 dan itu sebenarnya aku nggak ada niatan untuk menseriusi musik awalnya sebenarnya itu. ya kita semua gitu Ya sekarang juga nggak serius juga sih sebenarnya sih. Hobi gitu berarti ya? ya, Dan hobi. Ya well, sampai sekarang juga sebenarnya nggak serius juga sih, tapi maksud dalam arti sebagai hobi hitungannya itu. mm-mm. Tapi ya karena menyenangkan dan menarik sehingga ya keterusan deh. Iya. Tapi begitu masuk soalnya sudah kayak dalam gitu. Bisa berbagai macam hal kamu. Udah Kayak melukis. masuk ke dalam keenaan keceplosan. Gitu. Nah, itu ya. Biasanya gitu siklusnya. Kayak, kalau emang kamu suka biasanya nggak berhenti kamu. Walaupun kamu nggak menghasilkan apa-apa dari situ. Secapek-capeknya istirahat dulu, tapi nanti mungkin ada yang lari lagi, lanjut lagi. Iya. Aku gitu sih. Dalam stage ini kayaknya orang-orang yang emang serius itu lebih gila ambisinya, lebih gila usahanya daripada. Nah, yang kalau itu nggak cuman udah masuk keenaan keceplosan, itu tanggung jawab. jadi tanggung jawab. Juga tanggung jawab. Nanti keenakannya hilang, tinggal tanggung jawab tuh, pusing. Tanggung jawab. Bahkan Pusing. enaknya Iya enaknya waktu enak itu. waktu jenuh lah, harus tetap ada tanggung jawab kan, pusing gitu. Jadi selama itu juga evolusi musiknya juga ya terserah aku gitu, tipe-tipe gitu. Ya, basically seperti itu. Jadi awalnya karena aku mengenal dubstep dari Skrillex, lalu dan pada saat yang sama di tahun 2012 saya mulai mengenali dunia perwibuan. 2012 itu. Oh, iya ya. Ya, Awal-awal basically itu rame. Di ya Indonesia. rame banget dan itu basically awal pintu menuju neraka tak berdasar sebenarnya itu. Iya, biasanya kalau kita kamu tanya musisi-musisi gitu, mesti jebolan dari suatu komunitas lain gitu ya. Kayak misalnya Gimana? jadi awal-awal produser itu loh. Mengenai apa gimana? Awal-awal orang jadi Kenapa? produser, orang-orang menseriusi elektronik musik ini. Itu rootnya biasanya dari komunitas kecil lain gitu kan biasanya. Misalnya aku dari game gitu, ada orang lain dari wibu gitu. Dan komunitas-komunitas yang cuman bisa mengenalkan musik dari Media lain istilahnya berarti kan. medianya itu. Sebenarnya kamu tanya orang biasa juga explore musik juga nggak explore gitu. Aduh bentar, sorry ini nge-lag banget soalnya. Sorry, bisa diulangin lagi. Kalau gitu kameranya matiin. Sorry. Kameranya matiin aja nggak apa. Oke, back to topic ya. Oke, lanjut. Tadi kita bicara mengenai bicara mengenai evolusi musiknya Zuharu ya. Ya. Ini awalnya itu dari Skrillex, habis itu pada saat yang di tahun yang sama itu juga mengenal dunia perwibuan, mengenal dunia Vocaloid. Dari situ kenal produser Vocaloid, termasuk yang EDM juga dari situ. Karena waktu itu wibunya wibu parah banget, bener-bener obses banget gua waktu itu. Iya. Sampai pada akhirnya saat menjelajah situs Nico Nico Doga. Nico Nico Doga itu basically YouTube-nya Jepang. Ya. Iya. Aku menemukan produser namanya HSP waktu itu namanya. HSP. Ya, HSP. Dan HSP itu produser trance, musik trance. Dari situ aku asik kok mengawang-awang begini gitu loh. Mengawang-awang. Musik basically waktu itu yang aku dengerin waktu itu subgenre uplifting trance. Dan ya ini BPM-nya 138, which mean lumayan banter, mendekati dubstep ya waktu itu ya. Tapi kok mengawang-awang, menarik. Ada aku pelajarin, aku bikin itu selama 3 tahun waktu itu aku mempelajari itu. Mendalami trance. Habis itu kenal lagi subgenre lain dari trance, yaitu psytrance waktu itu. Ya. Akhirnya mempelajari itu juga,
termasuk sound design juga, sama pelan-pelan belajar sound design, akhirnya jadi satu lagunya itu. Tapi sayangnya project file dari lagu itu hilang, masalah sayangnya karena habis rusak, jadi ya Di SoundCloud nggak ada atau masih ada? Enggak. Oh, di SoundCloud kalau nggak salah ada, if you look deep enough ya, itu benar-benar ke bawah. Ya? Ya paling bawah, basically sudah terkubur jauh di bawah, jadi fosil itu. Jadi fosil. Waktu itu yang benar-benar berkesan pada waktu itu buat saya pribadi ya. Jadi ini kan cerita saya ya itu aneh. Iya. Emang ini kan itu pada saat itu komunitas musik pada waktu itu benar-benar suportif banget dan apresiatif banget terhadap membernya yang baru belajar. Termasuk salah satunya saya. Berhubung waktu itu karena saya bikin genre pesantren waktu masih belajar dan ya katanya sih bagus tapi ya meskipun sebenarnya sih ya bagus sih. tapi at least itu yang menjadikan salah satu motivasi saya loh untuk mempelajari berbagai macam genre musik itu karena komunitas suportif itu. Iya. Bagus sih itu. Malah seharusnya begitu sih. Jadi ketika orang baru terus disambut dengan hangat, pasti kan orang barunya betah juga di situ. Dan pada era itu tidak toksik orangnya. Nah, iya. Gak kayak drama itu. Kalau bahas toksik ya panjang ini, banyak dramanya pasti. Oke lah, itu nanti saja topik lain itu. Iya. Lanjut lagi tadi dari Psytrance akhirnya mulai mengenal DNB, mulai mengenal feature bass, feature house, mulai mengenal hardcore, funkot, sampai terakhir kemarin bikin koplo. Aku belajar bikin koplo. Artinya Zuharu tidak punya ini genre yang apa ya sebagai tidak punya pendirian. Zuharu diasosiasikan dengan genre ini, berarti nggak ada kayak gitu berarti ya? Tidak punya pendirian. Ya gak gitu juga sih, maksudnya. Kalau kamu tanya forteku di genre apa, pertanyaan sulit. Jadi kalau bertanya di aku forteku di genre apa, sebenarnya kalau aku nggak bisa jawab pertanyaan itu, tapi kalau aku seringnya produksi genre apa, kan jawabannya itu adalah house 128. Iya. Berpikir itu. Sopan yang bisa Kenapa Kak? Kenapa? Karena ya gampang sih. Kalau semisal bikin bisa, nggak apa-apa. Karena gampang dan aku nggak ada banyak waktu gitu loh. Apalagi sekarang udah semester 6. Ini sudah mau tugas akhir juga, jadi susah kan itu kan. Gitu. Dan simple juga house itu. Dan house aneh-aneh. Tergantung, kalau kamu bilang house-nya ala Kametek ya modar sih ya. Jadi kan tadi sudah bahas-bahas Zuharu seputar perjalanan musiknya juga. Terus yang saya lihat ini ya, yang sering saya lihat itu biasanya seorang Zuharu itu suka ini eksperimen dengan chord miring. Nah itu apakah ada cerita tertentu? Selain kamu eksperimen dengan apa? Chord miring. Selain kamu memang pengen. Miring ya? Iya. Ya buat yang jadi gini. Buat yang nggak tahu, miring itu keluar dari kunci yang seharusnya. Iya, jadi miring itu. Ya, miring itu berarti tidak straight. Iya. Iya. Chord yang jazzy gitu. Mungkin Zuhal bisa mendefinisikan chord miring ke orang-orang awam gitu. Apa itu? Chord kan kunci lah, jelas. Chord bukan kunci, Bapak. Chord bukan kunci, Bapak. Chord? Masa bukan kunci? Apa kunci? Oh, kunci itu scale. Oh iya, kunci scale. Itu, salah. Scale. Ya, intinya kan ada chord dalam musik, terus ada juga maksudnya ada chord yang biasa dalam musik, ada yang tidak biasa. Nah, itu bagaimana itu? Nah, oke, ini kita bicara chord miring by my definition ya ini.
Ya. Karena basically chord miring itu sebenarnya nggak ada definisinya. Ya. Di KBBI nggak ada chord miring. Iyalah. Tapi itu istilah sendiri kan, makanya kita minta ya, definisikan. tapi kalau by pemahaman, by yang aku pahami, basically sederhananya adalah kalau mau dianggap simpel banget sih, chord miring adalah chord jazz. Ya, chord At jazz. least itu jawaban level 1 kalau aku bilang sih. Level 1. Level 0,1 lah kalau aku bilang itu. Karena basically sesederhana mungkin gitu. Sekarang aku tanya, kemiringan itu kan dalam derajat ya. Seberapa miring sih miring itu? Pertanyaannya dalam musik. Itu. Bisa. Yang berarti bisa, apa? Yang berarti apa? Tergantung kamu sendiri yang mendefinisikannya gimana. Tapi kalau technically yang biasa digunakan untuk teman saya dan teman-teman saya, teman-teman sama produser itu, chord miring itu basically chord yang jarang digunakan di musik yang umum. Dan musik yang umum ada musik pop contohnya. Yang baik dimasuk yang juga jawaban itu benar-benar tentatif karena kamu bicara musik pop mana. Kalau kamu bicara musik pop Jepang, ya beda cerita. Yang menurut mereka normal tidak miring itu beda dengan kita gitu loh hitungannya itu. Ya. Gitu. Kalau mengenai Zuharu atau aku tuh sukanya itu main chord miring itu kenapa? Tadi pertanyaan gitu masalahnya. Ya. Personally kenapa gitu. Soalnya personally. Jadi khasnya sendiri. Jadi percaya nggak percaya, aku dari zaman masih TK itu entah kenapa kalau denger cadensial fifth istilahnya kalau nggak salah ya, aku lupa ya. Oke, aku nggak paham istilah dari musiknya. Relasi tonik dominan yang seperti sorry, lebih tepatnya gini sih. Ini kan seven ya, ini triadnya gini. Itu entah kenapa kalau dari zaman kecil dulu aku denger itu mual. Mual. Jadi literally mual dalam artian tuh bener-bener 5-1 itu tuh. Cadensial fifth. Aku denger dominannya 5, dominannya chord dominan. Ya enggak 5 sebenarnya, dominannya chord dominan yaitu ini, chord di G, contoh di G dominan ya. Dominannya ini. Itu aku nak denger itu. Karena itu sering kali benar-benar sering dipakai di progresi musik pop, terutama musik pop barat. Overwhelm. Dari overuse. Oh. Itu zaman aku TK. Aku juga nggak tahu kenapa ini ya. Ini bukannya soal elitis atau gimana ya, tapi aku benar-benar kayak gitu dulu ceritanya tuh. Elitis sejak kecil. Elitis sejak kecil, siap. TK sudah berarti sejak TK sudah bisa apa istilahnya? Mengidentifikasi ini chord yang tidak biasa gitu. Maksudnya tadi definisinya chord yang bikin mual, chord itu. Iya, semacam itu. Jadi sampai pada akhirnya aku mulai denger musik. Ternyata musik itu macam-macam. Ada yang musik yang kok chordnya nggak biasa. Ternyata namanya musik jazz. Ternyata ada juga musik pop yang tidak membosankan juga ada. Yang kembali lagi membosankan tadi itu selera ya. Iya. Bukan juga ada. Nah, sampai pada akhirnya aku mulai bisa sampai pada akhirnya skip selama 7-8 tahun. Akhirnya sampai ke masa SMP, disitulah aku mulai mengenal musik yang sebenarnya. Dalam artian aku mulai mengenal cara teknik produksi musik, caranya gimana, terus ya caranya gimana, metodenya gimana dan sebagainya itu. Dari situlah aku ketemu genre macam-macam, dan dari situlah pula aku akhirnya menemukan bahwa sebenarnya ya it doesn't matter sebenarnya chord yang kamu pakai apa, karena musik itu selain dia untuk didengar dalam sisi seninya, dalam perspektif seni, tapi juga dalam perspektif marketing juga yang penting laku. Iya. Basically chord apapun itu ya ada harga, ya ada harganya semua. Tidak ada chord yang chord yang tidak keren atau chord yang payah itu tidak ada sebenarnya. Bagus jelek itu berarti nggak ada gitu ya. Yang ada mah cuman caranya kamu makainya gimana doang aja sih. Iya. Itu. Jadi
nyambung soal itu tadi ya, soal apa penggunaan chord di musik. Jadi kan kalau bahas chord kan mungkin nyambung juga ke teori musik ya kan. Ya. Jadi seberapa pentingnya teori musik yang misalnya sampai seperti itu gitu dalam membuat menjadi sebuah musik gitu. Kalau menurut Zuharu sendiri. Oke, seberapa penting dulu ya? Ya, seberapa penting? Ya menurut kamu penting nggak? Loh, Aku kembali lagi ke tengahnya. loh. Enggak, maksudnya gini. Maksudnya begini. Ya. Kalau menurutku dalam sambil berjalan ini, berjalan sejauh ini dari zaman aku SMP gak ngerti teori musik sama sekali. Ya. Itu maksudnya seberapa penting menurutmu adalah kamu perlu enggak? Seberapa jauh kamu perlu teori musik tadi? Kalau kamu cuma sekedar perlu agar suara lagu yang kamu bikin nggak fals, belajar apa tuh, belajar sekedar belajar skill apa tuh atau tangga nada C mayor, tangga nada mayor dan minor aja, sama nada yang perlu dipencet dan tidak boleh dipencet dalam tangga nada tadi. Jadi kamu bikin musik, bikin nada, bikin chord dan nada yang ada dalam satu skill itu hampir bisa dipastikan nggak bakal pernah fals. Ya technically bisa fals kalau sampai interval tritone sih, tapi oke lah, whatever lah. Augmented. Tapi oke lah, whatever. Basically gitu. Itu kalau kamu mau yang level segitu aja. Tapi kalau kamu pengennya lebih tinggi lagi, maka kamu belajar lagi. Maka dari belajar lagi ilmu teori musik yang lebih dalam. Dari situ kan kamu bakal mulai memahami bahwa teori musik itu penting. Gitu ya. Penting apa? Ya seperlumu. Kamu perlunya berapa? Dan kamu pengen musik menjadi seperti apa? Pengen seberapa jauh sih kamu dalam mengembangkan musikalitasmu? Bukan musikmu ya, musikalitasmu itu kan itu situ. Ya artinya kembali lagi ke orang itu sendiri gitu ya. Itu kalau jawabannya subjektif ya. Kalau mengenai yang tidak terlalu subjektif, at least menurut saya, itu adalah teori musik itu nomor 2. Nomor satu nomor satunya itu Aduh. Ya. Bro. Kenapa? Sorry. Nomor satunya itu adalah sense. Kesempatan. Opportunity atau itu chance, Bapak? Itu sense. Oh, ini. Sense. Bukan kepekaan. Sense Undertale, ya. Kepekaan dalam musik berarti. Maksudnya kepekaan dalam musik. Ingat ceritaku tadi yang aku bilang kalau aku TK dengar resolusi dari 5 ke 1 dari dominan ke tonik. Ya, terutama di chord di scale C mayor itu bikin aku blenek. Itu at least itu at least sebagai contoh, itu salah satu contohnya menunjukkan kalau kamu bisa membedakan mana chord yang enak apa enggak. Dalam arti bukan chord enak apa enggak sih, lebih tepatnya selera chordmu seperti apa. Cocok atau enggak ke kitanya. Cocok atau enggak. Itu at least kalau buat aku melihatnya seperti itu. Ya, mungkin kalau ada yang melihat podcast ini berpendapat berbeda, monggo, tapi tolong saya jadi hujat ya. Enggak apa-apa. Kita lindungi. Oke, siap. Lindungi. Ya. Lindungi. Iya, soalnya aku cerita dikit juga aku waktu kecil. Aku waktu kecil itu entah kenapa ada perfect pitch. Jadi aku bisa membedakan bunyi C itu seperti apa. C yang tung itu C. Yang C ya itu C kan. Hebat ya. Soalnya dulu aku pernah punya piano, keyboardan gitu, keyboard yang biasa lah. Keyboard Casio gitu ya? Keyboard Casio. Bukan. Apa ya? Ya situlah pokoknya. Itu bunyi tombol C itu keluarnya G. Jadi lucu gitu. Aku waktu ketemu piano beneran, waktu mencet C, kok bunyinya beda sama piano di rumah gitu. Nah itu aku kayak peka gitu, dari kecil aku gitu.
Oh, tak pikir kamu merasa tertipu. Tertipu. Iya ya akhirnya selama ini piano yang aku punya di rumah itu aku merasa tertipu gitu. Jadi selama ini C yang aku dengarkan bukan C gitu. Aku ya, Oke. tapi ternyata itu G beneran. Jadi kalau G kan tung gitu. Jadi C tombolnya tuh gitu. Nah itu. itu kayak Tadi aku mencet C keluarnya itu lucu. Ya itu kalau bahas soal apa ya, kepekaan ya. Sense Mungkin itu kan. sense, mungkin orang beda-beda. Cuma ya. Bahkan aku sendiri pun main chord miring itu gak punya perfect pitch loh. iya, tapi kalau punya teori seharusnya ini sih misalkan Ya, nggak maksudnya itu kalau bisa punya perfect pitch itu bagus banget. Aku pengen malahan sebenarnya itu. gitu ya. Tapi Cuman kalau udah umur segini nggak bisa udah. cuman aku nggak ngerti itu seharusnya sesuatu yang bisa dilatih nggak sih kalau perfect pitch itu. Aku baca dari beberapa literatur yang aku baca dari internet itu mengenai perfect pitch itu hanya bisa dikembangkan dalam masa golden age kalau nggak salah. Aku nggak tahu istilah teknisnya ya, istilah gitu-gituannya apa. Cuman basically pada saat kamu di bawah umur sekian, aku lupa teknisnya berapa. Ya basically pas masih anak kecil. Gitu ya. Disitulah aku nggak tahu kenapa lupa detailnya, tapi intinya disitulah kamu bisa mengembangkan perfect pitch. Tuh setelah masa golden age tadi habis itu bukan perfect pitch yang bisa kamu kembangkan, tapi relative pitch. Hafalan pitch. Salah. Jadi kamu bukan jadi kalau perfect pitch itu kamu bisa dengar misalnya not ini tuh misalnya E flat misalnya ya, atau not ini itu contohnya D. Itu kalau relative pitch itu kamu hafalin misalnya gini. Ini apa? Ini A. Oke, ini A. Kalau gitu berarti kalau semisal aku tekan A misalnya ini ya. Ini apa ini? Oh, ini F sharp. Berangkatnya dari Jadi A. kamu menentukan nada. Tebakan nada itu berdasarkan nada sebelumnya. Iya. Ya, ntar kalau kita bicara itu kita bakal bicara mengenai interval. Yang itu adalah teori musik. Apakah dia major 7, minor 7 dan bla bla. Semacam itu. Ya, misalnya aku kepikiran ini aja sih. Kalau misalnya kamu punya anak, terus kamu kayak waktu dari kecil tuh kamu tipu-tipu gitu. Ini tuh G, ini tuh C gitu. Tipu-tipu. Terus dia gede begitu main piano beneran terus dia pusing gitu. Aku korbannya itu gitu. Langsung stres. Anda nanti di akhirat dipertanggungjawabkan nanti. Terus Anda tidak perfect pitch. Anak Anda tritone pitch. Kalau di akhirat aku bertanggungjawabkan dimainin piano yang fals kamu. Piano yang fals. Di akhirat ada piano. Dites. Nanti apa? Waktu udah gede, Pak, kok ini beda ya sama yang di piano di rumah. Terus kita wok gitu. Cuma gitu doang. Tidak ada di akhirat ujian perfect pitch. Jadi tadi tanya jawab sudah selesai kita. Jadi kita sudah selesai tanya. Oke. Ke sesi selanjutnya. Silakan. Oh, aku. Oh, ya udah. Jadi tradisi ya udah tradisi aja. Baru dua episode udah tradisi. Tradisi. Nggak apa, Ya, betul. Ini tradisi ya. Setelah tanya jawabnya selesai ngobrol-ngobrol, kita minta Mas Zuhal buat nunjukin 2 lagu. Satu lagu punya sendiri yang paling bagus, satunya lagi lagu paling bagus saya bukan punya sendiri. Oke. Lagu rename maksudnya? Hah? Rename? Lagu buat Anjir, jadi drama anjir. bukan di rename. Aduh. Kayak si produser yang itu. Ya gitu. Siapa? Itu bahasan Tidak podcast perlu kemarin. Ya itu. Tunggu Itu. Tidak perlu disebut namanya. Iya. Kita play lagunya Zuharu yang berjudul Cyclosphere yang ada di Axioma dan Vol 2, tersedia di Bandcamp dan Spotify. dan platform musik streaming lainnya. Ini salah satu lagu Zuharu yang genre drum and bass.
Ini durasinya panjang nggak sih? 6 menitan Panjang. kalau 6 menitan. Ya ntar kalau waktu habis satu drop udahlah, satu drop skip itulah kalau mau. nggak apa, kita play aja sampai Oh ya, udah santai. ada ya. Ini mau ngeplay 10 menit apa-apa. Satu track. Anjir. Kalau ada BTW kalau aku nge-paste link di chat ini aman nggak ya? nggak apa-apa. Buat apa? Nggak skip tuh lagu itu? Nggak. Apa? Oh, ya udah, oke. Kita nggak apa-apain juga. Tapi mungkin nanti kalau sudah populated mungkin kamu mau hapus. Bukan maksudku kalau aku nge-post link SoundCloud-ku di sini itu lagunya ntar Nggak, otomatis musiknya skip nggak ya? musiknya nggak keganggu kok. Ke Q Pak, ke Q. Oh ya udah, oke. Ke apa? Oke. Santai aja. Itu Ya itu ya tapi ntar ya. Neuronya was. Nah, iya, ini bassnya pakai apa ini? seru lah. Harusnya. Ayo, serum lah. Serum ya. Chaos Oscillator is your friend. Oh, enggak dong. Rex Karena aku malas otomasi satu-satu. Rex Oscillator is my friend. Karena aku males ini Pak, males desain ininya, males desain automationnya. Makanya aku start aja yang setiap kali running itu bakal random dia. Iya sih. Serum tuh capek gitu ya, mau automation. Dan sayangnya sih kalau automationnya Serum itu kalau semisal Chaos Oscillatornya, value dari Chaos Oscillatornya Serum itu bisa dibawa keluar VST-nya. Bayangin aja kalau value-nya bisa dipakai buat dimasukin ke Halcyon misalnya. Saturator macam Halcyon atau filter gitu. Jadi, oh iya. Di apa? Link automation tool gitu kan. Semacam. Iya, macam itu. Tapi nggak masalah sih, sekarang kita ada ini kok. Kita kayaknya lebih enak kontrol yang di dalam VST dari luar malahan. Kan di Evel sekarang ada ini, ada formula controller sekarang. Iya dong. Pakai rumus. LFO-nya di rumus. Evel di rumus. Ya, begitu. Ini Kotlin eksperimen nggak di sini? Enggak, yang nah itu. Tapi ininya, tapi voicingnya. Oh iya. Oh iya. Bagaimana cara struktur nadanya sebenarnya yang bikin gini rasanya itu. Oh ini masuk bagian top ya. Untuk genre chill dan big ini bassnya garang juga. Iya. Nggak garang. Apa dia main banget gitu sih, ya kan? Main iya, tapi nggak garang nggak. Soalnya Nggak sekarang itu ya. lebih main ke itu, ke bass daripada ke tengah. Ke bass. Bass geram dong kalau ke bass. Lebih main ke itu apa low daripada Bagian low-nya ya. Ya, biasanya kalau garang tuh udah main mid ke atas ya. Sampai mid juga ada. Screech, growl itu kan mainnya atas tengah. Step itu biasanya. Walaupun orang-orang Ini kan bass. ini kan Liquid Neurofunk Pak, bukan Bonkers Pak. Iya. Iya bener gak sih? Liquid juga enggak sih. Atmospheric. Liquid juga enggak ya? Liquid tuh enteng. Atmospheric ya? Atmospheric. Liquid tuh enteng. Atmospheric masuk Atmospheric sih. berarti ya? Kalau liquid snare-nya lebih tipis lagi ya gitu. Iya, Lebih lebih enteng, lebih ringan-ringan. ya tank. Waduh, ini produser saya sebagai produser aja gak tahu. Gak apa-apa. Yang penting jadi Pak. Tidak. Header kan Tapi ini Iya, sama lagunya. yang baru tahu genre apa. Drum bass yang solid kan. Saya terus drum and bass itu mainnya main lama. By the way, ini aku bikin ini
Ini nggak pakai referensi, serius. Gue banget. Wah, Pakai referensi aja. Ya sebenarnya nggak ada sih nggak pakai referensi itu. Kalau pakai referensi itu rasanya lebih bebas. bebas ya. Iya, yang dimaksud nggak pakai referensi ini aku bikin lagu ini nggak ada lagu lain sebelumnya. Iya, Basically, iya. dari lagu-lagu DNB yang udah pernah ada sebelumnya, tak inget aja serandom. Kan banyak tuh yang kayak gitu. Aspek-aspeknya itu loh dari berbagai Iya. macam lagu itu. Keluarlah ini ya. Kalau aku biasanya denger referensi itu, aku pakainya buat itu aja strukturnya gitu. Habis ini, section ini. Tapi aku nggak nyontek sama sekali kayak lagu. Kecuali itu. Kalau structure itu jelas. Sekarang masih ikut-ikut aku. Kadang aku nggak ngikut soalnya. Kadang ngikut struktur, kadang ngikut komposisinya apa aja. Ya sudah selesai. Iya. Mantap. Bagus. Terima kasih. Ini mau Sekarang- juga. Mau di-sell juga yang ini. Itu tadi katanya mau cari yang original sama yang non-ori katanya tadi. Enggak, bukan yang- bukan yang original. Satu lagu bukan buatan Zuharu. Jadi bukan referensi, kayak apa yang Eh, yang menurutmu orang-orang harus dengerin itu loh. Ini Yang Oh, mungkin oke. berkesan di Zuharu atau ada cerita sendiri atau apa terserah. Oh, gitu. Oke. tunjukkan lagunya orang lain yang kamu mau sarankan di sini. Macam itu. Ini lagu yang lagi benar-benar berkesan banget di aku untuk saat ini sih. Iya, boleh silakan. Kopas aja nanti kita play, kita mainkan. Bikin aja deh. Sakunetsu Switch YouTube ada kan ini? Ya, di YouTube ada kok. itu judulnya. Itu pada kok. Itu lagi yang benar-benar berkesan buat aku saat ini. OP. Hai. Ya benar itu. Hai. Sorry kebiasaan punya keluar anjir gua. Punya keluar anjir gua. Enggak apa-apa. Nggak apa, kita play. チャイムかほうかこを知らせたら響いたら私たちの本気が始まる Dengerin aja terutama pas refnya ntar deh. Kayaknya Yang belum. berkesan banget refnya. Biar seleranya soalnya belum. Ini anime baru atau lama? Iya nggak baru-baru amat sih. Soalnya kan 2017 ya? saya 18 bukan baru. wibu jadi nggak tahu apa-apa. Kamu telah menginsult banyak wibu. Loh, aku nggak bilang wibu jelek itu enggak. Kamu barusan bilang. Wah iya aku barusan bilang. Nggak usah dibilang jelek pun yang jelek banyak kok. Tadi kalau yang jelek ada, yang bagus juga ada gitu loh. Yang jelek ada karena ada yang bagus ya gitu. Ya gitu. Kok masih prefer sudah begini ya? Ini Loh. Aneh ya. Kayak ini tuh lagunya energik, tapi kayak sedih gitu. Kayak mixed feelings. lebih Nggak menggambarkan. kalau orang biasa, orang awam dengerin lagu ini pasti ya kurang lebih yang aku bisa nebak ya ini cuma tebakan aja ya kurang lebih yang diomongin ntar ini lagu apaan sih nggak jelas. Kurang lebih gitu ya kan aku. Taunya lagu anime ini. Udah. Iya, kalau aku yang non wibu ngomong Lagu anim oh anime banget. Udah. kalau Lagi ngeband, vokalnya cewek banyak anime. Pembelian kaosnya juga agak nggak umum nggak sih? nggak apa banget ini pak. Iya makanya. Jadi feel-nya itu lucu. Pak, umur pak. Aku nggak pernah pak nemu di musik barat pop barat kan dia make
chord pertama itu augmented over tritone. Iya, Di awal di Itu chord awal. pertama bagian chorus. Nggak ngotak ini Pak, asli. Aneh ya. Ini bisa di breakdown gitu nggak? Susah ya, pakai muter-muternya. Iya. Aku dari lagu ini, yang aku pahami itu cuman bagian refnya itu loh. Bagian refnya kenapa chord depan awalnya kok aneh banget itu. Iya. Aku cuma lagu doang. Iya. Nah ini juga masalahnya pas dia di intro itu ada beberapa not yang dia pakai itu di scale yang aneh banget sih. Aku nggak tahu tuh tone apa dimis apa nggak tahu, tapi yang jelas itu nggak itu non diatonis gitu. Aneh banget lah. Tapi makanya karena itulah dia menjadi menarik kalau buat saya seperti itu. Iya. Tapi kerennya itu walaupun lagunya miring-miring gitu, vokalnya tetap bertahan di yang singable gitu. Di tempat yang masih bisa dinyanyikan. Itulah Bagusnya lagu pop yang bagus tuh kayak gitu. Walaupun chordnya aneh-aneh, kamu tetap bisa nyanyi walaupun apa chordnya mulai nanceng-nanceng. iya benar. Scale kunci vokalisnya tuh tetap ya. Ini G. Di vokalnya tuh tetap di situ, chordnya yang kemana-mana. Ya. Menyenangkan. Jadi walaupun bisa disimplifikasi kan. Lagu ini bisa kalau orang mau cover tapi pengen simple aja bisa. Karena soalnya vokalnya masih biasa aja. Mungkin gitu. Oh, akhirnya gitu. Iya. Deng. Sering selesai. Kalau kayak gitu kamu suka ini ya? Yeah. Aku kasih saran nih. Apa nih? Ini lagunya SDVX. Apa tuh? Ini di play juga, Rif. Apa? Ya apa? Oke. Apa itu? Oh, ini tipikalnya musik rhythm game ya? Iya. Nah, tapi bisa Emang mau opening dulu penting nggak? nggak? Ini usul buat macam-macam saya berdua band. Hanya kore, si Kua Paveda yo. Otomatis, si Kua Paveda nani? Iya, ini. Aku kalau dengerin beberapa lagu Jepang, itu di tengah-tengah lagu kayak vokalisnya kayak ngobrol-ngobrol. Terus baru masuk rap. Kenapa ya? Emang gitu. Ya Allah, ini chordnya harus gini ta? Rasanya enak sih rasanya sih. Aneh banget, apa ini? Wow. Okay, that's What a journey. Iya. Lucu sekali. well, honestly speaking, sebenarnya ada satu tips sih dari aku sih kalau mau mengembangkan musikalitas itu. Ya, boleh. Silakan. Ya, selain yang sudah umum ya mengenai mendengarkan referensi yang banyak dan juga eksplorasi. Tapi ada satu hal sih kalau pesan dari aku sih, ya khusus dari aku sih ada nggak satu dua hal sebenarnya sih. Yang satu, belajarlah mencintai harmoni dan juga birama ganjil kalau bisa itu. Birama ganjil itu seperti apa?
7/8, 13/14, 11, Oh, Gue. iya, iya. 9/11, Tapi sikatur 9/11. 9/11. Kayak gitu-gitu. Kalau semisal kalian nggak suka nggak apa-apa, cuman belajar loh, cuman hanya untuk belajar aja. Tapi kalau harmoni, usahakan untuk belajar mencintai dan memahami harmoni. Dalam artian tuh musik itu benar-benar jauh lebih luas daripada apa yang kamu dengar sehari-hari. Sebagai contoh bagi kalian yang mendengarkan podcast ini, dari contoh kedua dan ketiga ada yang di play di sini itu kan aku yakin pasti banyak dari kalian yang belum pernah dengar lagu itu tadi. Ya sekarang udah ya. Ya. Eh, Kalau kalian ya meskipun sekali lagi itu kembali ke selera, tapi kalau hanya untuk belajar aja cobalah diselami, dipahami. Meskipun nggak sekarang bisa paham, cuman pelan-pelan aja. Iya. Dari situ nanti ya buat apa? Kalau suatu saat palet warna kalian untuk melukis musik dalam tanda kutip udah mulai habis, dalam artian kalau udah mulai bosen, kalian ingat kalau di situ ada musik yang dalam bentuk yang kalian cara denger. Dan itulah yang bisa kalian, dari situ kalian bisa belajar dari situ ntar. Iya. Nice. Kalau pesan dari aku sih itu aja sih. Iya. Ya dipelajari sambil senang-senang lah. Aku nambahin sedikit, aku baru ingat sesuatu. Apa soal ini? Kan tadi ketika kehabisan inspirasi itu ya. Sekarang kan yang aku tahu ini apa beberapa library sampel menyediakan MIDI berupa chord. Nah, itu apakah juga bisa digunakan untuk ketika tidak ada inspirasi atau gimana? Atau itu ya. Ya. Mau apa seperti apa dulu MIDI pack yang biasanya progresi apa satu chord doang? Kalau progresi berarti beda ya? Beda. MIDI pack yang isinya cuman satu chord yang ngapain? Kalau isinya cuma satu chord Pak, ngapain? Mungkin ya? melodi Ya amit nyuwun sewu sumimaseng ya Pak ya. Nek sampean apa tuh beli nek anda ini beli satu pack satu pack MIDI isinya chord doang, fix Anda tolol. Satu chord doang. Fix Anda tolol gitu. Aku ngomong tolol karena rugi kalian. Iya. Jadi mending yang progresi karena apa ya? Kalau menurutku pribadi misalnya progresi itu selain buat kamu buntu atau bikin apa, itu kayak juga bisa sesuatu yang dipelajari di breakdown, ya nggak sih? Ya itu benar kalau itu. Ya basically sebenarnya chord itu basically sederhana kok, dalam nek mau disimplifikasi itu bisa disederhanakan, buang itu bisa kok. Bahkan lagu yang tadi Shakunetsu no Takyo, Shakunetsu Suichi, terus si Chikupa something tadi itu. Ya. Itu kalau mau disederhanakan bisa kok sebenarnya itu. Ya bukan berarti gua bisa ya ini. Bukan berarti gua bisa ya, tapi dalam artian itu bisa, itu sebenarnya bisa itu namanya itu. Kalau ada teorinya pasti bisa. Karena nggak mungkin nggak ada teorinya kan ya. Basically sebenarnya chord itu cuman kamu jelasin dia tuh kalau mau dari perspektif awal, arah dan tujuan dia awal dari mana menuju kemana, di tengah-tengah dikasih apa. Bisa juga chord itu dibuat mengikuti untuk menemani melodi utama, dan bisa juga bentuk-bentuk lain di situ tuh. Sebenarnya simpel kalau mau dibuat, mau digampangkan seperti itu, kalau mau dianggap gampang, padahal enggak juga. Ya. Ya betul. Kalau begitu. Jadi kita sudah sampai di akhir acara ini. Ya. Ya. Segmen. Akhir segmen terakhir, silakan Bayu. Ya, jadi di segmen terakhir ini silakan untuk Zuharu untuk menyampaikan pesan-pesan bagi pemirsa podcast ini kepada siapapun terserah. Ya. Kalau Anda beli MIDI pack isinya chord cuma satu chord doang, Anda tolol. Tidak cerdas Anda, bukan golongan kami.
Bukan golongan kami. Anda bukan golongan kamu. Sejak kapan ada kami? Golongan siapa ini? Golongan apa ini? Udah itu aja. Oke, serius. Mungkin apa? Tapi serius, Rek. Nek kamu bener-bener beli MIDI satu chord doang, asli tolol kamu rugi banget coba asli. Karena Iya, itu iya. apa gunanya dari musik anjir? Iya. Oke, skip. Sebenarnya itu apa itu gak simpel itu cuman. Kalau pesanku sih buat para produser, kalau untuk yang awam itu yang baru mengenal producing, tolong omonganku dari yang serius sampai gak serius tolong jangan ditelan mentah-mentah ya. Dan juga tolong saya jangan dihujat ya. Saya minta ampun ya Pak, saya jangan dihujat ya Pak. Saya cinta damai Pak. Santai. Kami semua cinta. Oke, terus 250.000 ya Pak. Aduh. Oke. Kalau untuk musisi, untuk produser pemula atau yang baru belajar, bikin musik itu jangan di push, dalam artian itu ya belajar sambil santai aja, sukanya, di jalan sambil enjoy. Terus kalau mengenai bingung terus untuk kalian yang udah mulai mengenal, mulai bingung apakah teori penting apa enggak, maka kalau aku bilang, saran dari aku, instruksi lebih tepatnya dari aku, instruksiku untuk orang yang mulai bingung di ambang atau di percabangan antara lebih penting mana, antara teori sama apakah teori penting apa enggak. Untuk sementara ini, anggap aja teori nggak penting dulu. Kembangkan kompas navigasi bermusiknya kalian dulu. Nah, terus tapi yakin dah kompasnya benar apa enggak? Disitulah selain kalian berusaha menajamkan sense bermusikalitas dan sense bermusik kalian juga cari orang yang lebih senior untuk nanti untuk mengarahkan kalian. Ya. Dari situlah dibarengi oleh dua hal tadi, setelah kalian udah merasa cukup, nanti kalian barulah belajar cari musik. Dari situ alasan kenapa aku memberikan instruksi ini bukan saran lagi, ini instruksi. Kalau mau diturutin nggak apa-apa, kalau nggak diturutin nggak apa-apa. Kalau mau diturut ya monggo, makanya aku bilang ini instruksi. Ya. Kalau saran kan mau dilakukan mau enggak kan ya hitungannya kan kayak di awang-awang, tapi kalau instruksi perintah soalnya. Ya. Oke. Nanti kalau kalian belajar teori duluan, ya di internet banyak, mau dipelajari itu gampang kok sebenarnya itu. Apa tuh kalau kalian belajar teori duluan, nanti kalian yang pertama kalian muncul adalah kalian bakal takut. Apakah bakal takut atau minder? Apakah musik yang kalian bikin sudah sesuai teori atau belum? Dan itu akan membatasi kreativitas. Aku udah pernah ngerasain kayak gitu soalnya. Kok bisa terima sih. Ya. Jadi belajar lagu dulu baru musik teorinya gitu kan. Ya. Lagunya tuh gimana dulu, yang mau kamu bikin tuh ngapain, baru teori masuk kan. Jadi teori itu sebenarnya digunakan untuk ngecek. Dia ada dua fungsinya sejauh yang aku pahami ya. Ya sejauh yang aku pahami ya, sekali lagi. Ya. Itu ada dua. Ya satu itu adalah untuk mengecek apakah komposisi yang kamu bikin sudah benar apa belum. Yang kedua adalah digunakan sebagai alat untuk membuat komposisi. Maksudnya gimana? Contoh, aku pernah dengar musik A, ada lagu A itu chordnya progresinya begini deh, dan kesannya karena progresinya begini jadi begini deh. Kesan yang disampaikan entah sedih, entah senang, entah marah, entah apapun itu seperti ini deh. Tekniknya yang dipakai apa ya? Itulah teori di situ main. Kecuali kalau kalian punya perfect pitch kayak sampai 5 nada, kayak ya ada teman dari Bandung itu dia punya perfect pitch kalau sampai 5 nada, dia sampai 5 tone 5 not dalam satu instance itu. Kalau kalian bisa kayak gitu baru cerita. Sekali bunyi 5 tahu apa aja gitu berarti. Misalnya bisa kayak yang dibunyikan bukan satu nada tapi chord, misalnya kayak ya C9 gitu. C9 sharp C7 sharp 5 sharp 9 dengan voicingnya
Dan voicingnya anggap aja pakai Kenny Barron voicing. Tapi 11-nya di omit. Ah, Ayo kan, piye kon? kamu itu chord apa Ya. aku juga gak tahu. Iya, Aku juga tahu, pokoknya aku juga tahu itu asal ngomong itu. itu suatu chord gitu lah intinya. Ya itu satu chord, notnya banyak. Ya, intinya 5 not bersama-sama tuh bisa di itu kan. Bisa Identifikasi. Identifikasi. Bisa diidentifikasi. Itu kalau kalian punya perfect pitch, kalau nggak bisa ya udah belajarlah berteori. Ya, Itu. Oke, itu yang sih kalau untuk mengenai bermusik sih kurang lebih itu aja sih kalau aku sih. Sisanya ya pengalaman, ntar kalian bakal ini sendiri kok, bakal tahu sendiri. Oh ya, sama yang terakhir, aku hampir lupa, ini penting banget. Ya. Jauhi circle toxic. Jauhi circle bermusik yang isinya orang toxic. Setuju sekali. Ini untuk kami ini dan juga orang-orang lain di luar sana yang lebih senior dari kalian, itu yakin banyak yang merasakan apa tuh bagian dari kalau kalian berteman dengan orang toksik. Di circle bermusik kalian itu dibully atau dibuat tidak nyaman, maka kemungkinan dua, either you an asshole, salah kamu sendiri, atau kedua circle kamu toksik. Kalau semisal circle kamu toksik, segera tinggalkan, cari circle yang lain. Circle tuh banyak, circle atau komunitas tuh banyak. Cari. Kalau nggak gitu kasihan di kamunya nanti soalnya. Ya udah situ aja sih kalau dari aku. Ya ini kan case real soalnya. Iya. Komunitas gitu banyak soalnya kan. Dan relate sekali itu. Kebanyakan itu went under radar. Nggak ya lewat saja gitu kan. Dan itu kayak apa ya? Biasanya kan kalau ada anak baru mau mencari tempat penampungan lah atau tempat penampungan kayak apa tuh? Ya tempat ya, beradu, tempat mengadu semacam gitulah, tempat untuk singgah sebagai dia starter gitu kan dia biasanya nggak milih banyak nggak banyak pilih kan. Iya, karena dia tahu waktu itu cuma itu aja gitu ya, mungkin tiba-tiba kayak baru bikin terus join diver system gitu, pengen dapat nggak mungkin kan. Ya kali anjir, apa itu pertama kali circle pertama diver system kan juga pengen bang. Kan nggak mungkin kan itu, makanya kan biasanya mereka akhirnya nggak pilih-pilih kayak yang ketemu pertama yang aku masukin gitu. Tapi kan setelah masuk baru bisa ngerti itu toksik atau enggak gitu kan. Dan banyak kan keluar dan nggak apa-apa. Keluar misalnya kayak nggak nyaman, ya udah keluar, tapi nggak tidak ada testimoni lah, kayak ya sudah biarin saja gitu. Aku yang penting aku pergi saja. Misalnya gitu. Non aktif basically. Oke, Kang. Karena kalau sampai kalian toxic, ini case real banget. Singkat oke, nggak perlu sebutkan namanya siapa, tapi yang aku yakin yang beberapa hari kali. Iya. Ada satu kejadian, satu circle isinya itu kecampuran orang-orang toksik. Padahal sebenarnya yang kepentolan circle-nya sendiri sih menurutku sih nggak jahat juga sih orangnya sih. Tapi kecampuran orang-orang sebenarnya gimana ya, orang-orang yang toksik. Jadi kejadiannya waktu itu dia sukanya menjelek-jelekan orang lain, gitulah, menjelek-jelekan orang lain, dan ya sekedar menjelek-jelekan, memfitnah. Jadi memfitnah orang lain di circle lain gitu kan, itu di circle lain yang kebetulan lebih besar. Iya. Akibatnya karena kesalahan itu dan omongan-omongan gak enak tadi yang harusnya dibuat private, omongan-omongan menjelek-jelekannya harusnya dibuat private, itu kedengeran tersebar kemana-mana. Jangan ditanya gimana caranya ya, ceritanya ya, tersebar kemana-mana. Itu saudara letter itu pasti kan. Suatu saat pasti bocor sendiri nanti. Pasti bocor sendiri itu. Itu kesebar keluar. Walhasil karena konten yang dibicarakan itu berbau memfitnah dan itu bocor. Jadi drama. Hari ini jadi drama. Itu menimbulkan salah paham juga nggak sih? Maksudnya topik seperti itu kan misalnya yang tadinya cuma untuk internal, terus ketika dibawa keluar orang nggak ngerti konteks aslinya apa yang diomongin. Kalau salah paham dan lain-lain kan repot. Intinya jangan sampai kamu dimusuhi sama komunitas lain gitu aja. Ya,
Dan itu berawal dari kamu milih circle. Karena toxic itu nular. Iya. Itu aja sih. Kayak kamu itu Pergaulan ya by- pergaulan kan. by default pergaulan kan memang apa ya? Pergaulan bebas tapi menghasilkan- online. Menghasilkan impact ke ya kita yang bergabung, baik mau itu baik atau buruk. Jadi kan sudut pandangmu tentang etika berinternet tuh beda gitu. Kalau misalnya kamu di lingkungan yang toksik, soalnya kamu di situ echo chambering sendiri kan. Temen-temenmu gitu, aku nggak apa-apa kayak gitu. Ya udah keluar kayak gitu. Itu bahaya buat anak-anak yang baru biasanya yang early produser early kan SMP SMA gitu kan. Ya, Produser yang Ya. baru masuk itu biasanya Bener-bener umur-umur masih begitu yang coba-coba. baru tahu sama cuman ikut teman saja. Hati-hati. baru masuk ke temennya shitpost yang apa tuh, yang era baru. Gue banget ya. Shit. Betul banget. Kalau kamu pengen jadi produser yang apa tuh, yang keren, bertemanlah dengan yang keren juga. Pengen dengan produser yang ahli, dengan yang ahli juga. Pinter marketing, dengan dia pinter marketing juga. Tergantung kamu maunya mau musik kamu bawa apa. Sebagai hobi, santuy nggak masalah, kamu bisa berteman dengan siapa aja. Kalau kamu pengen berkarir sebagai produser profesional, ya temanlah dengan yang profesional juga. Asik, sederhana itu sebenarnya itu. Ya. Ya no shit Sherlock ya, emang seperti itu, tapi ya cuman sekedar untuk mempertegas aja sebenarnya sih. Oke, nggak apa-apa. Kita memberikan pesan untuk newcomer kan berarti. Ya kalau untuk yang sudah senior pun juga ya untuk yang sudah senior yang mendengarkan podcast ini, ya saya berterima kasih udah mau mendengarkan keluh kesah saya, ocehan saya, dan juga curhatan saya. Oke. Jadi silakan Bayu tutup Jadi diskusinya. terima kasih untuk Zuharu sudah bergabung dalam podcast ini. Terima kasih buat lo semua. Nggak jadi. Loh, Terima kasih juga buat yang sudah nonton, sudah mendengarkan semua sudah mendengarkan. obrolan ini. Semoga berkah. buat Semoga kalian bermanfaat. dan bermanfaat. Semoga berguna. Ya. Yang Sekian dulu baik untuk kali ini. kalau diambil yang baik, yang buruk-buruk ya kalau Jangan diambil ya monggo. Tapi Ya. tapi nggak saran, nggak rekomen. Nggak rekomen. Jadi Sekian sekian dulu. dulu. Sampai jumpa di podcast Sekian dulu. selanjutnya. Sampai jumpa. Yeay.